dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah yang Kau berikan pada kami. Kami pembelajaran Bible Tuhan, biar Tuhan berikan hikmat kepada kami semua yang ada di sini dan juga kepada guru-guru yang sedang mengajar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Good. Good. Ya Pak, monggo Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kok dengarku cuma haleluya, amin gitu toh. Kenapa Davina? Gak apa-apa. Cuman aku nggak ngomong kayak gitu loh. Mas saya dengarnya cuma haleluya, amin. Tak betul. Teman-teman dengar. Oke, kita lanjut materi kita dari minggu lalu. Kita akan masih membahas mengenai salah satu dari kemarin kan kita bahas 3 dari tugas panggilan gereja. Oke, sekarang kalian masih bisa mengingatnya ada apa saja? Ada yang masih bisa mengingat? Bersekutu, pelayanan, fellowship. Apa? Bersekutu, melayani sama Fellowship. Duh, fellowship itu ya bersekutu toh. Mano Davina. Bersaksi, satunya itu bersaksi. Oke. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas khusus mengenai pelayanan. Ya, oke, khusus mengenai pelayanan. Jadi, ternyata pelayanan itu juga terbagi ke dalam beberapa bagian. Ya, ada beberapa aspek yang bisa kita kategorikan sebagai bagian dari pelayanan. Nah, kalau misalnya saya tanya kalian, emang yang disebut melayani itu kayak gimana dan contohnya apa? Contoh melayani, memberikan sepenuh hati. Memberikan kayak bantuan dengan sepenuh hati. Oke. Ya, coba Malik melayani itu kayak gimana Malik? Melayani? Yes. Oh, saya kurang tahu melayani apa. Kurang tahu. Pengertian secara umum saja enggak apa-apa. Melayani seseorang? Contoh. Kayak pelayan gitu, gimana ya? Aku ya, nggak terlalu itu. Benar. Coba sebutkan satu contoh kayak tindakan yang dikerjakan oleh seseorang yang itu disebut melayani. Tindakan. Aduh. Apa ya? Contohnya gitu. Kalau guru mengajar kalian, apakah itu bisa disebut melayani? Tidak. Kan katamu tadi memberikan sesuatu. Berarti disebut melayani apa enggak? Memberikan suatu jasa? Ya, itu oke. Kalau pemerintah kepada masyarakat itu bisa disebut melayani apa enggak? Bisa. Ya. Tergantung pemerintah yang mana dulu. Oke. Berkembang nih. Coba Davina, emang pemerintah yang bagaimana yang melayani, yang mana yang tidak? Yang melayani itu diktator. Saya tidak melayani dulu. Yang jujur. Sabar, satu-satu. Satu, coba Davina dulu. Yang melayani yang mengayomi masyarakat dan tidak merugikan masyarakat. Lalu? Yang tidak melayani ya kayak tikus itulah. Ya, tikus. Oke, bagus, betul. Ini berarti pemikirannya lebih kritis. Oke, jadi itu ada perbedaannya ya. Meskipun
Meskipun memang banyak yang mengatasnamakan katanya melayani masyarakat, tapi belum tentu juga. Memang selayaknya begitu, itu adalah hal yang ideal, yaitu harusnya melayani. Melayani itu artinya apa? Mereka akan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Mereka akan mengutamakan apa sih yang menyenangkan buat masyarakatnya, apa sih yang bisa membuat masyarakatnya sejahtera. Nah, itu kan seperti itu. Tapi sebaliknya, kan kita tahu, kalian juga tahu, berita-berita banyak memberitahu kita bahwa tidak sedikit dari orang-orang yang dipercaya itu ada yang korupsi lah, ya, ada yang memakan uang-uang yang tidak sah lah. Nah, ini artinya kan bukan melayani, itu merugikan. Oke, jadi pengertian kita akan melayani itu harus pas ya, kita harus pas. Coba saya tanya Davina, coba berikan saya contoh dari kata melayani. Ada siapa yang kamu tahu dan apa yang dia lakukan? Apa ya? Ya ini Musa, dia melayani Israel. Oke, ya betul. Dia apa? Yang dilakukan dia melayani Israel, terus walaupun Israel bersungut-sungut, dia tetap membantu. Ya, oke, good. Jolin? Hah? Ya, contohnya melayani Jolin, coba. Aku nggak tahu. Contoh misalnya di rumah kamu yang kamu lihat ada enggak kira-kira fungsi itu? Ada enggak orang-orang tertentu yang mengerjakan itu di rumahmu? Coba. Beri contoh sedikit aja. Nggak tahu. Mohon maaf sebelumnya. Kenapa? Saya kasih clue-nya. Mamamu itu menyediakan sesuatu buat kamu itu, apakah itu disebut melayani? Nggak tahu. Loh, kok enggak tahu? Kan dari tadi dengar gambarannya. Nah, seharusnya itu adalah melayani. Oke, jadi kita harus punya pengertian yang benar dulu. Melayani berarti orang yang melayani disebut pelayan. Ya, disebut pelayan. Ya, tidak selamanya itu adalah mengacu kepada hamba. Tapi memang kebanyakan statusnya itu akan kita berpikir bahwa itu menjadi hamba. Ya, artinya kalau kita melayani berarti kita merendahkan diri. Ya, bukan karena kita ini lebih bagus dari orang lain, lebih punya banyak, akhirnya baru disebut melayani. Justru pada kondisi yang seperti itu, kalau bisa melayani artinya juga merendahkan diri. Dia menurunkan statusnya untuk melayani orang lain. Nah, contoh yang paling bagus itu adalah Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita masuk ke contohnya Musa ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dia melayani murid-muridnya. Bahkan satu waktu dia itu membasuh kaki murid-muridnya. Layak enggak ini? Sebenarnya kalau secara logika ya seharusnya terbalik dong. Kan dia Allah, kan dia guru. Tapi kok dia yang membasuh kaki murid-muridnya satu persatu? Artinya dia merendahkan diri, dia melayani semua murid-muridnya. Nah, sekarang pengertian kita akan pelayanan itu ada beberapa jenis. Ya, misalnya pelayanan yang mengacu kepada hal yang sifatnya rohani seperti memberitakan firman Tuhan atau memimpin pujian atau memainkan musik dan lain-lain di persekutuan-persekutuan. Nah, ini kan jelas ya. Kita bisa lihat itu secara rohani. Ya, orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, yang berkhotbah. Nah, itu kita sebut orang yang melayani karena dia melayankan sesuatu atau dia sedang mendeliver sesuatu, menyampaikan sesuatu untuk orang yang mendengar yang ada pada waktu itu. Nah, ini adalah pelayanan di segi yang sangat rohani. Kemudian ada juga pelayanan yang itu charity.
atau bagaimana kita ini bersimpati terhadap orang lain, memperhatikan orang lain. Contohnya ya, biasanya anak sekolah itu ketika ada temannya yang sakit itu diajak berkunjung bareng-bareng ke sana. Ya itu bentuk satu pelayanan, satu perhatian atau satu simpati, di mana kita bisa memperhatikan orang lain atau melayani orang lain. Pelayanannya mungkin bukan secara materi, bukan. Mungkin lebih ke secara psikis. Kedatanganmu itu membuat dia senang, itu adalah satu pelayanan. Ketika kamu datang, misalnya temanmu sakit, kehadiranmu itu membuat hatinya itu hangat. Meskipun saya sakit ya, saya ada semangat sedikit karena ada teman-teman saya yang datang. Nah ini bentuk pelayanan juga, membuat seseorang itu hatinya itu seperti dibasuh, ya, seperti disegarkan kembali, ya. Jadi itu bentuk pelayanan. Lalu ada beberapa lagi, misalnya ketika kita sebagai anak-anak Tuhan ini di masyarakat itu menampilkan sesuatu yang baik, ya, ada kebutuhan, ada perkumpulan yang membutuhkan partisipasi, kita membantu. Nah ini pelayanan, ini bagian dari pelayanan. Jadi orang-orang juga akan melihat, orang-orang juga akan merasakan kehadiran kita di lingkungan itu. Misalnya ada gotong royong, bersih-bersih, ya ikutlah. Kalau ada ya. Atau misalnya, ya saya bisanya ngasih sesuatu, saya bisanya ngasih air minum, aqua, ya udah saya kasih itu sebagai bentuk pelayanan saya. Nah itu berbagai macam, ada juga yang mengunjungi yatim piatu, mengunjungi rumah-rumah tertentu, atau mengunjungi panti asuhan. Nah ini kan bentuk pelayanan atau bentuk simpati, perhatian kita terhadap orang lain yang mengalami kesulitan. Nah jadi pelayanan itu banyak jenisnya. Tidak hanya hal yang sangat rohani di dalam gereja yang disebut pelayanan, tapi ada aspek-aspek yang lain. Nah, karena itu untuk bisa melayani dengan cukup baik, ya, atau dengan pelayanan kita ini bisa diterima orang lain, bisa membantu orang lain, maka itu tidak sembarangan juga. Itu membutuhkan kelayakan. Nah, meskipun pelayanan itu kan ada levelnya ya. Di level kalian apakah sudah bisa melayani? Ya bisa, tentunya bisa. Di rumah pasti kalian bisa melayani orang-orang di rumah. Ketika kalian bisa ikut berpartisipasi, misalnya membersihkan rumah, membantu orang tua atau pembantunya memasak dan lain-lain, ini kan bagian pelayanan sebenarnya. Atau membantu adik, itu juga melayani adik kita. Atau bekerja sama dengan guru, sebenarnya itu timbal balik sebenarnya. Guru itu mendeliver sesuatu buat kalian, ya, mengajar kalian, lalu kalian timbal balik kerjasamanya apa? Misalnya mengerjakan tugasnya dengan baik, ya, menjawab pertanyaan dengan baik, belajar dengan baik. Ini bentuk pelayanan kalian juga akan membuat kami guru-guru itu ya senang. Wah, ternyata murid-murid kita juga antusias untuk belajar. Ini bentuk pelayanan. Oke, nah pertemuan kali ini kita akan memasuki sebuah perjalanan seorang yang bernama Musa, bagaimana sampai pada waktunya dia ini dipakai Tuhan untuk melayani kurang lebih 2 juta umat Israel. Ya, 2 juta umat Israel. Pada waktu itu, ini tentunya bukan hal yang mudah, ya. Satu orang, ya memang dia dibantu oleh beberapa orang yang lain, tetapi dialah sebagai pemimpinnya pada waktu itu. Nah, bagaimana dia bisa melayani dengan baik? Tadi Davina sempat menyinggung bahwa kondisinya bangsa Israel itu kan tidak begitu patuh, tidak begitu taat. Artinya ini akan menimbulkan kesulitan. Nah, lalu untuk hal demikian perlu persiapan lebih, atau perlu bejana yang pas, ya, mungkin harus ada pendidikan, mungkin harus ada penyesuaian,
baru bisa Tuhan pakai secara maksimal. Apakah orang yang tidak berpendidikan bisa dipakai? Ya bisa juga, tapinya adalah ya mungkin dia kegunaannya tidak sebesar orang yang pendidikannya cukup tinggi. Tetap berguna, pasti ada kegunaannya, tapi mungkin tidak sebesar orang yang mungkin punya pendidikan lebih bagus. Ini kita tidak merendahkan, tidak meremehkan siapapun, tapi memang faktanya demikian. Mari kita lihat ceritanya Musa. Ini satu cerita yang bagi kalian ini cukup familiar ya. Bagaimana Musa ini di dalam sepanjang ceritanya itu baru akhirnya bisa melayani, atau kita kenapa lebih tertarik memakai kata pelayanan, bukan memimpin tapi melayani. Karena terkadang kalau kita memakai kata pemimpin itu konsepnya itu seperti seorang yang memerintah atau yang atasan, sebagai atasan yang memerintah. Mungkin ya ada yang bertanggung jawab, tapi banyak juga sebenarnya yang tidak bertanggung jawab. Maka kita pakailah kata melayani. Oke. Melayani itu jauh lebih bagaimana ya? Ya namanya melayani berarti dia sebagai, mau dia itu posisinya presiden, mau dia itu posisinya seorang panglima perang, seorang raja, tetap kalau memakai kata melayani artinya dia turun merendahkan diri untuk bisa berguna bagi orang lain. Oke, mari kita lihat sama-sama. Ini kita flashback untuk mengulang melihat ceritanya Musa. Ini kita kasih judul kecil ya, yaitu bejana Allah yang berguna, dan dia adalah seorang yang bernama Musa. Kalian tahu bejana? Bejana tahu kan? Ada yang enggak tahu enggak? Bejana pada paham toh? Tahu? Tahu. Ya kayak guci itu loh, dari tanah liat itu. Oke, itu disebut bejana. Jadi dia terbuat dari tanah liat, lalu dia bisa dipakai untuk wadah berbagai macam, misalnya wadah air, wadah beras, bisa buat pot bunga, bisa buat apa lagi ya? Ya pokoknya dulu buat gelas pun ada yang kecil-kecil itu. Dulu disebut pinggan. Ya itu bisa dipakai juga untuk itu. Dan bisa menyimpan berbagai macam jenis makanan juga bisa aman, bagus di tempat beginian. Oke, ini adalah ceritanya Musa. Tentunya sudah sangat sering kita dengar, sudah familiar bagi kita. Ini adalah kita melihat dari kelahirannya ya. Musa itu dilahirkan, dia adalah keturunan orang Israel. Dan yang menarik di sini adalah orang tuanya itu adalah orang yang takut akan Allah, ya mengasihi Allah. Orang tua yang melahirkan Musa itu adalah juga orang Israel, orang Ibrani. Nah, artinya mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Allah memilih Musa menjadi penyelamat bangsa Israel dan menyiapkan Musa menjadi bejana yang berguna. Jadi pada dasarnya sebelum Musa dilahirkan ya Allah sudah memilih dia. Artinya Allah itu punya rencana sebelumnya. Akhirnya dengan berjalannya waktu Allah sudah mengatur ya segala hal yang akan terjadi. Nah, ini dia ketika kelahiran Musa itu Raja Mesir mengeluarkan perintah. Ini adalah Firaun. Semua bayi laki-laki yang dilahirkan oleh orang Israel harus dibuang ke sungai, tidak boleh dibiarkan hidup, harus dibunuh. Karena apa? Pada waktu itu jumlahnya orang Ibrani, orang Israel yang ada di penawanan di Mesir waktu itu tuh jadi banyak. Lebih banyak dari orang Mesir. Akhirnya membuat si Firaun itu takut. Jangan-jangan kalau mereka berbalik menyerang kita ya kita bisa kalah malah sama mereka nih. Nah akhirnya strateginya dia adalah dengan cara membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Karena kan laki-laki yang kuat. Nah tapi ada satu hal yang ajaib ya. Musa dalam kurang lebih 3 bulan itu sudah disembunyikan di satu tempat, tapi ternyata tidak seaman itu. Ya, ibunya mulai khawatir, memang tidak seaman itu karena pasti ya kedengaran dong suaranya menangis dan lain-lain. Nah, akhirnya
Dia menaruhnya dalam peti pandan dan ditaruhnya peti itu di antara rerumputan yang tinggi di tepi sungai Nil. Nah, ini adalah caranya. Memang Tuhan tidak akan merancangkan sebuah kecelakaan bagi Musa karena Tuhan sudah memilih dia. Nah, mereka itu sengaja dengan maksud apa? Supaya istrinya Firaun itu ketika dia mandi di tempatnya itu, dia akan melihat keranjang bayi itu lalu dia akan mengambilnya. Dan benar saja terjadi demikian. Waktu Putri Firaun ini memandi, dia melihat keranjang itu, dia memerintahkan dayang-dayangnya untuk mengambilnya. Lalu ternyata ada bayi dan mereka tahu bahwa itu adalah bayinya orang Ibrani karena ada perintah untuk pembunuhan. Nah, diambillah bayi itu, diambil sama si Putri Firaun. Nah, kemudian Putri Firaun ini memang berbelas kasihan ketika melihatnya. Ia juga menatap anak itu juga cukup lucu, cukup cantik, ya. Ini istilah cantik bukan hanya untuk perempuan, ya. Cantik itu maksudnya mungkin tampilan wajahnya, kulitnya kemerah-merahan. Nah, itu dianggap sebagai cantik, sangat menarik. Lalu dia memberi nama anak bayi itu yaitu Musa, yang artinya karena aku telah menariknya dari air. Nah, punya makna kata namanya Musa itu. Oke, terus kita lanjut. Kakak bayi ini namanya Miriam. Jadi pada waktu Miriam ini menaruh si Musa di tepi air, dia sudah mengawasi dari jauh, dilihatnya dari jauh. Lalu memberanikan diri memberitahu Putri Firaun bahwa dia bisa mencari ikan inang pengasuh. Nah, ini hebat dia, pintar dia, sudah tahu kalau nanti yang ambil Putri Firaun. Nah, akhirnya maka si kakaknya Musa ini, si Miriam ini justru menawarkan ke ibunya sendiri. Luar biasa ya, ini pengaturan Tuhan. Akhirnya kembali Musa ini ya dirawat sama mamanya. Dirawat sama si Yokhebed, itu mamanya Musa. Namanya si Miriam dan Musa ini. Nah, selain membesarkan Musa, ibunya juga mengajari dia mengenai Allah. Ini bagus ya. Sehingga sejak kecil Musa mengenal Allah dan bisa berdoa kepada Allah. Ini karena mereka sudah percaya Tuhan dari dulu, mengenal Tuhan, ya takut akan Allah, maka dia mengajari anaknya demikian. Nah, pada satu waktu ketika umurnya Musa sudah cukup besar, sudah bisa dipisahkan dari inang pengasuhnya, dari ibunya sendiri, maka dia dikembalikan ke Putri Firaun. Dia dikembalikan ke kerajaan pada waktu itu. Nah, akhirnya dia dijadikan pangeran di Mesir. Wah, ini cukup luar biasa. Jadi setelah Musa dididik oleh ibunya, dibesarkan dengan mengenal Tuhan, akhirnya waktunya dia untuk mengikuti pendidikan. Ini seperti kita ya. Ini seperti kita juga membutuhkan pendidikan yang cukup baik. Dia mempelajari semua pengetahuan dan keahlian orang Mesir. Nah, ini ya, meliputi astronomi, hukum, matematika, bahasa, dan lain-lain. Mau mempelajari banyak hal harus memiliki karakter serius dan tepat. Ini yang dimiliki Musa. Pada waktu itu, kalian harus tahu ya, pada waktu itu pendidikan tertinggi itu dipegang oleh Mesir, ada di Mesir. Ya, buktinya apa? Mereka lah yang mampu membangun satu bangunan yang cukup megah dengan waktu itu belum ada peralatan kayak sekarang pakai mesin. Itu manual mereka bangun yang namanya piramida. Tahu kan piramida itu yang dibangun besar-besar itu caranya mereka membuat batu batanya dari jerami dan lain-lain itu cukup luar biasa. Dan itu kuat bangunan itu sampai sekarang. Artinya pada waktu itu pendidikan yang cukup baik, yang paling top di zaman itu adalah di Mesir. Dan Musa belajar di sana. Ya, sambil dia menjadi seorang pangeran, ya ini, hal-hal inilah yang dipelajari sama dia. Dia membutuhkan ini untuk menjadi seorang pemimpin yang nantinya bagus. Tetapnya ya. Nah, kemudian setelah Musa dewasa, dia tidak mau disebut pangeran Mesir. Nah, pada waktu itu, satu kali itu dia berkunjung. Dia melihat, dia penasaran. Musa itu penasaran, saya ingin melihat saudara-saudara saya orang Ibrani. Kan dia tahu, Musa tahu kalau dia orang Ibrani. Mereka gimana ya bekerjanya? Ternyata waktu dia lihat mereka disiksa.
disiksa sama orang Mesir, disiksa, dipukul dan lain-lain, dipaksa, kan kerja rodi. Akhirnya Musa tidak tahan melihat itu, akhirnya dia bunuhlah orang Mesir itu yang menyiksa saudara-saudaranya, lalu dikuburkan di pasir. Pada waktu itu disalahpahami sama orang Ibrani itu, loh, emang kamu ngapain ke sini, mau jadi apa bagi kami? Istilahnya mau jadi pahlawan yang seperti apa, menambah berat nanti kalau begitu. Terus kedua kalinya dia keluar lagi. Dia mau lihat lagi, lalu terjadi lagi pertengkaran sesama orang Israel itu, orang Ibrani itu. Lalu dia bermaksud untuk memisahkan, dia mengatakan kalian ini kan bersaudara, masa berantem. Lalu si Musa ini tetap dia tidak disukai sama mereka, dianggap sebagai mau menjadi hakim bagi kami. Mereka tidak suka. Akhirnya inilah yang terjadi, Musa pergi. Dia tidak mau dijadikan pangerannya Mesir karena dia adalah orang Ibrani. Dia pergi ke padang gurun di Midian. Oke, kalian tahu enggak Musa itu di Mesir berapa tahun? Ada yang tahu? 40 tahun, terus 40 tahun mengembara, terus 40 tahun menganu bangsa Israel. Wow, good. Betul. Jadi dia punya 3 fase. Musa itu punya 3 fase. 40 tahun pertama itu dia mengalami mulai dari kecil sampai dididik itu dengan pendidikan yang top itu di Mesir. Jadi kita boleh nebak nih sekarang bahwa berarti dia secara IQ, secara kemampuan berpikir, ya, secara mungkin kepemimpinannya itu pasti dia sangat pintar. Karena selama 40 tahun. Nah, kemudian ketika dia lari ke Midian, di sana 40 tahun lagi. Apa yang dikerjakan di sana? Ada yang tahu enggak ceritanya? Di Midian ngapain si Musa? Mengembara ngapain tuh? Oke. Yes. Yang dia lakukan di Midian itu adalah cuma sebagai pengembala. Wah, kebalikannya Paul ini. Tadinya dia mendapatkan pelayanan yang luar biasa sebagai pangeran. Dia pendidikannya sangat bagus dan mungkin di sana dia terhormat juga. Cara hidupnya berbeda, sekarang jadi pengembala toh. Artinya, oke, di satu sisi dia sudah berlatih pendidikan yang top, yang cukup bagus. Sekarang dia membutuhkan pelatihan karakter. Ya, dia membutuhkan yang namanya bagaimana dia bisa bersabar. Bayangkan ya, seorang gembala 40 tahun, bagaimana berkomunikasi dengan domba yang tidak bisa berbicara. Domba kalau lapar paling cuma minta seperti itu. Artinya dia butuh hikmat. Dia butuh merendahkan diri karena sempat dia sudah menjadi mulai sombong itu. Dengan cara apa? Dia mau menjadi hakim bagi orang-orang pada waktu itu. Karena dia merasa dia hebat. Dia cukup oke untuk membantu orang Israel keluar dari Mesir. Ya itu kan maksudnya dia mau melepaskan orang Israel. Akhirnya dia bisa membunuh 1 orang pada waktu itu. Nah, sekarang ada kebalikannya, ternyata harus mengembalakan domba-domba. Wah, ini tidak gampang loh. Kawan-kawan, tidak gampang ini. Jangankan menggembalakan domba, kita disuruh ngerawat adik aja, susahnya minta ampun. Itu kan masih bicara mereka. Kamu ajak berbicara, adik-adikmu tuh masih bisa jawab. Ya kan? Itu sudah sulit, apalagi menggembalakan kambing domba. Apakah yang mereka bisa lakukan? Kalau lapar ya cuma bunyi, kalau diajak ngomong enggak bisa jawab juga ya. Terus selama 40 tahun kayak orang bisu si Musa itu. Artinya ada aspek lain yang perlu dia pelajari. Ya, harus merendahkan diri, tidak menjadi orang yang sombong. Supaya seimbang nih sebelum 40 tahun yang fase yang ketiga. Ini fase yang kedua. Nah, dia mengambil Zipporah, anaknya Yitro menjadi istrinya. Dari pangeran Mesir berubah menjadi gembala yang setiap hari bersama domba-domba. Ini bukanlah perkara yang mudah, tetapi dia sama sekali tidak mengeluh harus menjadi gembala di padang gurun karena dia tidak mau tinggal di Mesir dan menikmati kesenangan duniawi. Kemudian bekerjanya dia ya setiap hari cuma begini, menggiring domba-dombanya untuk mencari makan. Di padang gurun mencari rumput supaya domba-domba bisa makan kenyang. Juga harus dengan tepat menghitung jumlah domba. Nah ini kan harus dia tahu.
Ada enggak kira-kira yang terhilang, diterkam apa? Itu harus tahu. Nah, kemudian dia juga harus tepat waktu memberi minum domba. Ini mengajarkan kesetiaan ini, mengajarkan ketepatan, mengajarkan dia bagaimana bersabar, tepat waktu mengiring domba beristirahat. Jadi semuanya dia pelajari. Oke, gembala harus bertanggung jawab nih, baru bisa mengurus domba dengan baik. Kalau enggak, bisa banyak yang hilang. Dalam memelihara, Musa yang tepat dan teliti, setiap domba mendapat perawatan yang sesuai sehingga bertumbuh dengan sehat. Nah, ini hasil dari kesabarannya, hasil dari ketepatannya, tanggung jawabnya, akhirnya semuanya terjaga dengan baik. Ini dia menjadi gembala selama 40 tahun. Ya, Allah melatih dia sehingga mempunyai karakter yang tepat, sabar, rendah hati, lemah lembut. Ini yang Allah mau, kenapa dia harus diaturkan untuk lari ke Midian. Oke? Terjadilah, ini perpindahannya ya. Dia ini perpindahan ke fase yang ketiga, yaitu 40 tahun sisanya lagi. Jadi Musa itu hidupnya itu 120 tahun. Oke, tadi 40 tahun pertama di Mesir, 40 tahun yang kedua ada di Midian, dan 40 tahun yang ketiga mari kita lihat. Setelah lewat 40 tahun, pada suatu hari Allah itu menampakkan diri kepada Musa di padang gurun di atas gunung Horeb. Nah, Tuhan Allah itu ingin berbicara sesuatu kepadanya. Musa melihat semak pada waktu itu, semak duri yang terbakar tetapi tidak hangus. Ini aneh. Jadi ada semak duri di sekitarnya itu terbakar, ada apinya tapi tidak hangus. Ini menunjukkan Allah sendiri ingin menjadi bahan bakar dan Musa adalah bejana. Luar biasa. Allah melalui dia menampilkan kemuliaannya. Ini maksudnya apa? Bejana itu kalau sedang dibuat itu perlu dibakar. Kalian tahu kan prosesnya bejana itu bukan dibentuk toh. Dia dijemur, setelah itu dibakar baru mantap menjadi sebuah bejana yang luar biasa. Baru bisa dipakai. Kalau kamu tidak bakar cepat pecah. Cuma diketok sedikit begini bisa pecah. Nah, ini seperti ini. Musa itu kan bejana. Dia itu sedang didesain, sedang dibuat oleh Allah, lalu perlu dipermantap nih, perlu dibakar. Ya dengan cara apa ya? Ini pelatihan yang Allah berikan dari Mesir ke Midian. Nah, sekarang akan lanjut. Supaya bejana ini siap dipakai, maka perlu pengujian-pengujian tertentu. Nah, seperti inilah Tuhan itu mengandaikan dirinya sebagai duri yang terbakar, sebagai bahan bakar untuk membakar Musa supaya dia siap, mempermantap dia supaya dia siap. Oke, 40 tahun yang terakhir dalam hidupnya, Musa menjadi bejana Allah yang berguna, sepenuhnya taat pada perintah Allah, melakukan mujizat di depan Firaun, memimpin kurang lebih 2 juta orang Israel keluar dari Mesir, dan membelah Laut Merah, sehingga orang Israel berjalan melewati tanah kering agar mereka beribadah kepada Allah di padang gurun. Nah, jadi pada waktu itu Tuhan itu melalui semak duri itu ngomong, berbicara, meminta Musa untuk pergi memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tahu enggak apa jawabannya Musa? Ada yang tahu enggak? Waktu Tuhan itu bicara di semak itu minta dia, jawabannya Musa apa? Anyone? Bersungut-sungut ya. Oke, bersungut-sungut. Iya bukan sih, apa protesnya apa sudah mimpin? Oke, sebentar Damian. Coba yang lain ada jawaban enggak? Apa? Duh, malah nanya. Oke, jadi pada waktu itu Musa itu kehilangan kepercayaan diri. Kalian tahu? Tadinya itu kan dia percaya diri banget kan, waktu masih di Mesir percaya diri banget bisa menyelamatkan bangsa Israel dengan cara apa? Dengan cara kekerasan dia, kekuatannya dia membunuh orang Mesir 1 orang itu. Jadi itu percaya diri pada waktu itu lah. Ketika setelah menggembalakan domba 40 tahun dia kehilangan kepercayaan diri. Kesombongannya dia itu udah hilang. Artinya ini adalah hal yang cukup positif. Kenapa Tuhan membuat dia seperti itu? Akhirnya jawabannya apa coba? Tuhan saya ini loh tidak bisa berbicara. Cuma 40 tahun sama domba-domba Terus saya ini. Iya, Dun. Ya.
Saya ini loh Tuhan tidak betah lidah. Takut dia waktu itu, sudah disuruh sama Tuhan ini takut. Artinya ada sesuatu yang berubah. Kesombongannya sudah hilang, dia mulai rendah hati. Akhirnya kesempatan itu Tuhan pakai. Tuhan bilang, enggak usah takut, saya sediakan. Ada yang namanya Harun, kakaknya sendiri. Nanti Harun yang ngomong, kamu yang dengerin. Jadi Musa yang akan ketemu sama Tuhan. Tuhan ini akan sampaikan pesan, lalu yang eksekusi adalah Harun. Yang akan ngomong, yang akan selalu menjadi pembicaranya. Nah, barulah demikian, baru Musa itu oke. Tadinya itu berargumen. Dia itu menyampaikan bahwa saya ini tidak bisa mengerjakan itu. Tetapi begitu Tuhan menyampaikan itu, ya mengatakan bahwa akan diberikan yang membantu, nah dia mulai lega. Jadi di sini juga kita melihat ada kerjasama ternyata. Tuhan tidak membiarkan seseorang itu bekerja cukup hanya sendiri. Kita memang punya kelemahan. Tuhan tahu Musa itu punya kelemahan, makanya diberi yang bisa membantu dia. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya pada waktu itu Musa di Gunung Sinai. Ya, dia menerima 10 perintah Allah. Musa itu diberi oleh Tuhan 10 perintah. Ya, ini perintah ini yang akan disampaikan kepada bangsa Israel. Ya, akan disampaikan kepada bangsa Israel. Jadi inilah yang menjadi isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan Allah, apa yang dia ingin sampaikan kepada umatnya. Tuhan dipercayakan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, itu sudah dia lakukan dengan beberapa tulah yang dia sampaikan. Ada berapa tulah? 10. 10. Sebutkan minimal 3. Anak sulung mati, terus barah, hujan es. Oke. Anak sulung mati itu paling terakhir ya. Air menjadi darah. Itu pertama. Banyak ya. Oke, ada 10. Baru dengan cara itu, baru si Firaun itu mengizinkan dia pergi. Nah, akhirnya mereka pergi, mereka keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Merah dengan ya sudah kondisinya kering, mereka berjalan di tanah yang kering sampai ke satu tempat, Gunung Sinai. Di sanalah Musa diminta oleh Tuhan Allah untuk naik berjumpa dengan Tuhan dan menerima yang namanya 10 hukum. Nah, di sana dia terima, di sana kan ada 10 hukum mengenai perintah-perintah, ya ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh umat Israel pada waktu itu. Nah, sebenarnya ya, saya ini, Mr. Firman ini berpikir pasti di sepanjang perjalanan itu, komplain dari bangsa Israel itu pasti banyak banget. Dan kalau kita maju lagi masuk lebih detail, misalnya ya, kalau ada yang melahirkan, jumlahnya 2 juta loh. Kalau ada yang mau melahirkan atau ada yang sakit, itu gimana nyampaikan pesannya ke depan sana? Dan bagaimana Musa mengatur itu supaya berhenti dulu pada waktu tertentu. Ada hal-hal yang urgent. Wah, itu pokoknya repot. Belum lagi masalah makanan, mendistribusikan makanan. Belum lagi ada yang ya sakit sudah tidak bisa berjalan dan lain-lain. Artinya apa? Kalau tidak pandai, kalau tidak punya hikmat, kalau tidak sekolah yang terbaik pada waktu itu di Mesir, mana bisa? Nggak mungkin. Pasti sangat susah. Nah, ini kan kita sedang melihat kualifikasi seorang yang melayani itu seperti apa. Mari kita lihat, lanjutkan dulu. Nah, hukum Taurat ini di kemudian hari menjadi hukum Romawi dan dasar dari segala hukum di dunia. Musa juga menerima rancangan pembangunan kemah suci dari Allah, sehingga kemah Allah bisa dibangun dengan tepat tanpa kesalahan sedikit pun. Ini tanggung jawab yang dia terima itu semakin besar. Di atas diri Musa kita melihat karakter yang tepat. Dia dengan tepat belajar semua pengetahuan Mesir, dengan tepat mendengar perkataan Allah, dan dengan tepat mengerjakan menurut perkataan Allah, serta setia dalam rumah Allah. Di dalam Alkitab, dialah orang pertama yang sepenuhnya bersyarat menjadi hamba Allah. Lihat nih, sehingga dia adalah model standar hamba Allah.
Ini yang paling pertama. Musa itu yang paling pertama dijadikan sebagai model, sebagai standar seorang hamba Allah, seorang yang melayani Allah dengan tepat. Oke. Musa memang setia dalam segenap rumahnya sebagai pelayan. Oke. Tadi ya, Mr. Firman ulangi lagi, dia tidak menyebut dirinya pemimpin. Di sini dia disebut sebagai pelayan. Ya, artinya apa yang dia kerjakan di atas bangsa Israel, dia itu statusnya adalah pelayan. Kalau tidak pelayan, bayangin kalau ada kebutuhan anak-anak kecil, misalnya pada waktu itu dalam perjalanan orang tua, ya tadi itu yang mau melahirkan dan lain-lain. Gimana dia bisa memenuhi itu kalau dia tidak menempatkan dirinya sebagai seorang pelayan? Kalau dia cuma berpikir saya seorang pemimpin, saya cuma memerintah saja cukup. Tapi berbeda, dia menganggap dirinya sebagai seorang pelayan. Artinya, kita lanjut dulu. Musa adalah model standar dari hamba Allah, juga teladan kita dalam berlatih, bicara, dan bertindak yang tepat. Semoga kita sama seperti Musa, tidak tanduk kita bisa setia dan tepat. Oke. Kualifikasi seorang yang melayani, ya baik itu melayani Tuhan secara langsung seperti Bapak Pendeta, seperti majelis, penatua, maupun ada bagian-bagian tertentu yang mungkin kita tidak secara langsung seperti mereka, tapi kita juga ikut pelayanan aspek yang lain atau di tengah-tengah masyarakat. Maka kualifikasinya itu tidak bisa sembarangan, anak-anak, tidak bisa asal-asalan. Ya, yang penting saya sudah Kristen ya, saya juga melayani. Ya iya, tapi level pelayanan kita itu yang seperti apa? Kan begitu. Kita lihat Musa. Musa itu diperlengkapinya itu pendidikannya bagus. Dia belajar karakter. Ya lengkap dia, ketaatan ada. Belajar rendah hati, baru bisa dikasih pelayanan yang levelnya itu wah, itu besar banget. Memimpin 2 juta umat. Itu terlalu banyak. Jangankan gitu, kamu dikasih jadi ketua kelas belum tentu siap. Ya, belum tentu bisa mengerjakan dengan baik, bisa kita pusing duluan, stres duluan. Nah, artinya apa? Artinya hari ini tidak percuma, kalian ini sedang dididik. Makanya kenapa kita minta kalian belajar dengan sungguh-sungguh, banyak maksudnya. Itu bukan perintah-perintah atau kita ini sedang memberitahu kalian bahwa ini adalah proses kalian. Kalian sedang diperlengkapi. Sedang seperti bejana yang tadi, sedang ditempa, sedang dibentuk, entah dipencet sebelah sini sebelah sana untuk membuat itu jadi bagus, dan akhirnya pada satu waktu mungkin sakitnya apa, mungkin dibakar. Itu maksudnya apa? Itu adalah proses pendidikan. Ya mungkin seperti dibakar, tapi tidak masalah, itu akan menghasilkan bejana yang top, yang mantap, siap untuk dipakai. Nah jadi hari ini demikian pun kalian kita minta. Ya kita belajar mengerjakan apapun, sungguh-sungguh lah mengerjakan itu. Ya jangan sekedar karena tugas, ya kan, sekedar karena untuk memenuhi permintaan. Ya kerjakan sepenuh hati biar bagus. Itu juga akan berpengaruh buat kalian. Nanti kapasitas kalian nanti itu tergantung hari ini, bukan tunggu ketika sudah kuliah atau sudah besar lagi. Tapi hari ini kita lihat seberapa serius kalian itu belajar, seberapa serius kalian itu berlatih, seberapa serius kalian itu mau menjadi seorang yang sabar, yang taat, ya, yang ketat terhadap jadwalnya sendiri. Nah, akan menentukan hasilmu itu nanti kamu seperti apa. Ya, oke, ini ada tanya jawab, itu jadi tugas nanti. Itu cuma pertanyaan yang kita isi berdasarkan cerita ini. Jadi dari Musa ini kita belajar melihat seorang yang melayani. Ini berbagai aspek pelayanan dia kerjakan. Di hadapan Tuhan dia setia, ya kan, dia baik, dia berdoa, dia sering berjumpa dengan Tuhan. Secara pribadi Tuhan panggil dia setiap waktu. Artinya dia orang yang bersekutu dengan Tuhan. Ya hari ini bisa enggak dipraktekkan itu? Ya bisa. Ketika kalian bangun pagi, bukalah itu dengan berdoa. Bukalah itu dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dengan meminta hikmat Tuhan. Pada saat mengerjakan sesuatu, apa lepas dengan doa? Ya kita sambil berdoa. Untuk apa? Untuk dijaga sama Tuhan, tetap bisa mengerjakannya dengan baik.
untuk diberikan hikmat. Lalu setelah itu berdoa lagi, semoga Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Lalu membaca Alkitab. Membaca Alkitab itu karena ada satu ayat yang mengatakan sumber daripada hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya memperhatikan firman Tuhan, memperhatikan apa yang Tuhan mau. Baru kita beroleh hikmat untuk pendidikan kita. Nah, jadi tidak salah ya ketika kita mengingatkan Mr. Human ini selalu mengulang-ulang berdoa, perlu belajar berdoa. Membaca Alkitab perlu setia membaca Alkitab. Akhirnya apa? Akhirnya Musa itu lengkap. Baik melayani Allah iya, ya kan, mendengarkan Allah berbicara lalu dia sampaikan kepada bangsa Israel. Sisanya apa? Memperhatikan kebutuhan orang lain juga. Tadi itu yang charity tadi itu secara kebutuhan secara entah secara psikis misalnya atau kebutuhan secara jasmani dia perhatikan. Itulah bentuk pelayanan kita. Ada yang secara rohani maupun yang secara bentuknya jasmani ataupun yang keperluan yang lain. Oke, jadi hari ini tugas panggilan gereja salah satunya adalah melayani, dan melayani itu membutuhkan kualifikasi yang baik. Ya, kalau kita mau melayani, mau berguna lebih besar lagi ke sana, maka ya baik-baik sekarang. Inilah proses kalian menempuh pendidikan. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan? Oke, Malik tidak ada. Aurel ada? Oke, mungkin belum ada ya. Atau Davina mungkin? Biasanya Davina bertanya. Enggak ya, belum ya. Oke, jadi jelas ya. Ini pelajaran kita. Terus kalian boleh ini dicatat ayatnya ya. Ini diingat. Ini PowerPoint-nya saya kasih ke Google Drive kok. Dan mungkin saya kirim juga. Saya kirim nanti di di WhatsApp. Terus ada poin-poin yang kita perlu pelajari. Kalian perhatikan bagaimana si Musa ini melewati itu. Ini poin-poin yang yang bisa menjadi kesimpulan dari cerita kita ini untuk kelas kita hari ini. Oke, itu saja. Ini ada beberapa pertanyaan. Guys, coba lihat ada 18 kurang lebih nih. Ini nanti kalian jawab berdasarkan PowerPoint ini. Ini gampang kok, pertanyaan-pertanyaan singkat tok ini. Ini untuk mengingat ke cerita saja. Oke, kalian jawab itu dan boleh dikumpulkan. Ya, saya hanya menunggu. Meskipun diminta kalau tidak mau mengumpulkan juga kadang-kadang yang tidak harus dipaksa. Saya menunggu itu sebagai tugas, dikerjakan, minta tolong, dan itu mungkin bisa juga bagian dari worksheet kecil-kecilan. Kita cicil nih. Ketika nanti saya munculkan cerita ini pun, pertanyaan ini pun kalian terbiasa melihat. Oke, cukup sekian materi kita siang hari ini. Kita minggu depan akan belajar materi yang lain, aspek yang lain ya. Semoga Tuhan menjaga, Tuhan memberkati kita ini semua bisa belajar menjadi orang yang setia, menjadi orang yang sabar, yang bersungguh-sungguh, supaya dipersiapkan sebagai bejana untuk dipakai oleh Tuhan. Oke, demikian. Kalau tidak ada yang bertanya, ya kita tutup kelas kita dengan doa. Kita minta tolong kepada yang berulang tahun hari ini, Ibu Colin. Silakan tutup dalam doa, Colin. Bisa kacau aku bisa. Enggak apa-apa, singkat saja. Ulang tahun woi, biar panjang umur gitu loh, ya kan Mister? Damiana yang nanti setelah Jolin berdoa, Mr. Firman juga akan berdoa. Oke, ayo Jolin buka. Hari inilah minggu depan aja. Udah Davina lah, Daf, GC, Daf, gerak cepat. Malik, Mister, sumpah Malik tuh kalau doa paling bagus, Mister. Oke, yuk. Jolin. Ayo, Lin. Oke, ya sudah, enggak apa-apa, minggu depan loh ya, udah janji sama Mr. Firman nih. Oke. Mr. Firman yang berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kelas kami siang hari ini. Kami melihat teladan Musa, seorang yang Tuhan pilih, seorang yang
Pelajar yang berlatih, belajar dengan sungguh-sungguh, berlatih karakter Tuhan, dan Tuhan bisa pakai untuk melayani Tuhan dan melayani umat Israel. Tuhan, kami juga mau belajar seperti itu. Kami boleh belajar bersungguh-sungguh, setia, mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Berkatilah anak-anak di rumah Tuhan, mereka bisa belajar dengan baik. Jagalah konsentrasi mereka Tuhan, fokus mereka, sehingga setiap ilmu yang baru boleh terserap, boleh masuk ke dalam mereka Tuhan. Tuhan, siang hari ini kami khusus berdoa untuk Jolin yang berulang tahun. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, memberikan kesehatan, memberikan umur yang panjang, juga supaya masa mudanya Tuhan jaga, berguna bagi Tuhan, juga bisa berguna bagi keluarga dan bagi masyarakat di sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami semua Tuhan, berikanlah kesehatan kepada kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan. Ini namanya tupang tangan online. Enggak apa-apa. Malik gitu. Besok minggu depan apa ndak hari tanggal merah? Oh iya. Minggu depan tanggal Ya. Jolin